Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Sa'adatul kurama wal fudala wal a'izza, sagunging para alim, para ulama, para kiai, para ustad ustadah ingkang tansah kaula mulyakaken. Wabil khusus pengajaranipun Ustadz Rohani selaku pembina tilawatil Quran Masjid Agung Jawa Tengah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan malam hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, juga kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka khutmil tilawatil Quran dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Dijak syukur kok wabut nih. Saya teringat pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada sepasang keluarga pengikutnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu bertahun-tahun hidup berkeluarga mengikuti syariatnya Nabi Musa, tapi hidupnya tetap susah, hidupnya tetap miskin. Kemudian keluarga ini, istrinya itu ngambek. Istrinya marah-marah kepada suaminya. Pak, iya. Ada apa, Bu? Kita itu sudah jadi pengikutnya Nabi Musa lama, akan tetapi kenapa hidup kita tetap miskin? Lihat terus solusinya gimana, Bu? Bapak Mbok Iyao, paham Mbok Iyao, paham ya? Bapak ini Mbok Iyao tindak ke rumahnya Nabi Musa, minta didoakan Nabi Musa karena seorang nabi itu doanya makbul. Lihat terus minta apa, Bu? Mbok minta didoakan supaya menjadi orang yang kaya. Yo moh Bu izin. Bapaknya ini malu untuk sowan ke Nabi Musa untuk didoakan kaya. Karena suaminya malu, akhirnya didiamkan sama istrinya. 3 hari nggak dimasakin, 7 hari nggak ditanyain. Bingung akhirnya ini. Waduh, ini kalau lama-lama sampai sebulan saya nggak dimasakin, gimana ini? Tahu istri ngambek, akhirnya suaminya buru-buru sowan ke Nabi Musa. Assalamualaikum Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan sampean ke sini, Pak? Begini Nabi Musa, saya ke sini ini karena istri saya marahin saya, sudah diemin saya selama 1 minggu. Loh, kenapa kok didiemin sama istri sampean, Pak? Kata Nabi Allah, kata tamunya Nabi Musa ini gini. Saya didiamkan oleh istri saya karena kata istri saya, kita ini sudah mengikuti agama engkau, kita mengikuti syariat engkau wahai Nabi Musa, akan tetapi kenapa hidup kami masih tetap miskin, hidup kami tetap masih susah. Kata istri saya, wahai Nabi Musa, Mbok iya, saya ini didoakan supaya hidup saya itu lebih nikmat, hidup saya lebih kaya, hidup saya ini lebih serba enak. Apa kata Nabi Musa? Ya sudah sebentar, saya tak bermunajat kepada Allah. Tidak lama kemudian Nabi Musa bermunajat di dalam kamarnya. Kemudian keluarlah Nabi Musa, wahai Kang, ini sudah ada jawaban dari Allah.
Kata Allah, sampean disuruh memilih dua di antara pilihan ini. Apa kata Allah? Kang, sampean disuruh memilih hidup kaya dulu 3 tahun, kemudian miskin selamanya, atau miskin dulu 3 tahun, kemudian kaya selama-lamanya. Kalau jenengan milih yang kaya dulu atau yang miskin dulu? Halo, lo ini para kurok lo ini. Milih kaya dulu atau miskin dulu? Milih kaya dulu terus miskin selamanya gitu. Kalau miskin dulu 3 tahun, kemudian selamanya akan kaya, milih yang mana? Ini tamu kemudian pamit sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, 2 pilihan ini kok susah banget. Saya tidak bisa memberikan jawaban ini sebelum saya berembuk dengan istri saya. Saya mohon izin pulang dulu, kemudian nanti saya sowan lagi ke sini. Sepulang sampai rumah, ibu, ini sudah ada jawaban dari Allah. Kata Nabi Musa, kita diberikan 2 pilihan untuk memilih 3 tahun kita kaya dulu baru miskin selamanya, atau miskin 3 tahun kaya selamanya. Waduh, gimana Pak menurut sampean? Kata suaminya, Bu, kita enak miskin dulu 3 tahun, kemudian kaya selamanya. Anak cucu kita nanti serba mewah hidupnya, serba kecukupan semuanya. Kata suaminya. Namun beda apa kata istrinya? Hei Pak, kita ini sudah lama bertahun-tahun hidup miskin, hidup susah. Saya ini sudah pengen ngerasain rasanya jadi orang kaya Pak. Dan terus bagaimana Bu keputusannya? Tetap minta kaya dulu, nanti urusan miskin urusan belakangan. Kemudian suaminya kembali kepada Nabi Musa, saya sudah punya pilihan dengan kesepakatan saya dan istri saya. Apa pilihanmu Kang? Saya tetap pengen kaya dulu 3 tahun, urusan setelah 3 tahun urusan Gusti Allah. Nah kemudian setelah itu didoakan oleh Nabiullah Musa. Sepulang dari sowannya dari Nabi Musa, si keluarga ini berangsur, permasalahan semuanya terselesaikan. Bisnisnya semakin lancar, dagangannya semakin laris. Akhirnya tidak lama kemudian keluarga ini menjadi keluarga yang kaya raya. Setelah 3 tahun kurang 2 bulan, si suami ini mengingatkan kepada istrinya, ibu, kita kaya ini sudah 3 tahun kurang 2 bulan. Setelah 3 tahun kita akan jatuh miskin. Untuk apa harta yang kita kumpulkan saat ini? Bagaimana ya Pak kalau kita sedekahkan semuanya? Begitu disedekahkan selama 2 bulan, fakir miskin dikasih, anak yatim disantuni, semuanya tetangga-tetangganya disantuni. Ternyata hartanya ini tidak tambah berkurang, akan tetapi tambah semakin banyak. Bingung ini orang. Sampai-sampai lupa waktu, tibalah waktunya 3 tahun lebih 4 bulan orang ini tetap kaya. Kemudian di tengah perjalanan ketemu Nabi Musa. Hai Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah Nabi Musa, berkah doanya sampean, saya dan keluarga hidup kaya sampai sekarang. Kata Nabi Musa, loh kok bisa? Sampean itu kaya sudah 3 tahun lebih 4 bulan. Iya, tapi saya masih tetap kaya. Kata Nabi Musa, mungkin Gusti Allah lali. Ya, Nabi Musa itu taklim Allah, Nabi yang langsung bisa menghentikan kali Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah lali Kang, coba aku tak munajat kali Gusti Allah. Ketika Nabiullah Musa protes kali Gusti Allah, ya Allah, dulu orang yang sowan ke rumah saya tak didoakan kaya, mature panjenengan akan kaya selama 3 tahun kemudian miskin selamanya. Lah kok ini sudah 3 tahun lebih 4 bulan tetap kaya. Apa jawaban Allah? Hai Nabi Musa, hambaku yang setelah kami kasih kenikmatan, saya kasih rizki, tidak menjadikan hatinya sombong, justru malah pandai bersyukur, memanfaatkan harta bendanya untuk bersedekah. Bagaimana mungkin saya tega untuk membuatnya kembali jatuh miskin? Kira-kira kalau sudah tahu ilmunya gini, enak sugih dhisik atau melarat dhisik?
Hadirin rahimakumullah. Panjenengan belajar tilawah di sini itu nyuwun sewu bayar atau ndak? Duh, ono sing bayar ono sing mboten iki janjane sing bayar mboten. Bayar atau ndak? Gratis. Gratis ya. Sedekahlah untuk membuka ilmu Gusti Allah supaya masuk dalam hidayah Allah dan hati jenengan. Bagaimana sedekahnya? Kalau misalkan di MAJT ini ada 50 jamiah, ada 50 santri yang ikut tilawah, satu ustadz itu biaya umroh itu berapa sekarang? Sekitar 30 juta ya. Kalau ditanggung 50 orang itu kira-kira hadiah umroh untuk ustadz setiap tahun itu satu tahun bayarnya berapa? 700.000 cukup? Loh ini loh, sedekahlah. Karena apa? Dengan sedekah memudahkan masuknya ilmu Gusti Allah, apalagi kalam-kalamullah di hati panjenengan ketika belajar insya Allah dimudahkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kedua, salawat ma'asalam semoga tercurahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita semua diakui sebagai umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Berhubung ini sudah malam, tadi saya sudah dipeseni sama Ustadz Rohani, jangan lama-lama, maksimal 15 menit. Nah ini saya belum masuk materi itu sudah jalan 10 menit. Kita sepakati 5 menit lagi selesai, ngoten nggih. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pabrik kendaraan mengeluarkan kendaraan tentunya dengan suratnya. Pabrik kendaraan mengeluarkan kendaraan baru tentunya diikuti dengan buku pedomannya. Toko elektronik mengeluarkan alat yang terbarunya tentunya diikuti dengan buku petunjuk penggunaannya. Begitu juga manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah, diutus di dunia ini tentunya juga diikuti dengan buku pedomannya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat apa ngendikan beliau, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara ini kepadamu, kata Rasul, lan tadillu ma tamassakum bihima kitabullah wa sunnati Rasulillah. Jika kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya ini, maka selamanya tidak akan tersesat, kata baginda Rasul. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulullah, dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, orang hidup itu harus punya pegangan Al-Quran. Penting. Kenapa kita harus memegang Al-Quran? Karena diriwayatkan dari Abu Nu'man bin Bashir dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah bacaan Al-Quran. Tat, apa sholawat tidak baik? Baik. Tapi sholawat-sholawat di dunia ini, seluruhnya di dunia ini sholawat pahalanya dikumpulkan, tidak akan menandingi dengan satu huruf kebaikannya dengan bacaan Al-Quran. Loh niki loh hebatnya Al-Quran. Apalagi yang susah payahnya panjenengan untuk belajar tilawatil Quran. Ini luar biasa. Alif lam mim aja diulang berkali-kali.
Saya dulu ketika masih aktif di IPNU, IPPNU, ada namanya setiap bulan puasa itu belajar tilawatil Quran. Ora lulus-lulus. Jadi bejone aku mbuh apes aku kok diundang ning kene dalam rangka khotmil tilawatil Quran. Ini acara yang paling aneh menurut saya. Biasanya kalau saya diundang ngaji itu biasanya khotmil Quran, haflah akhirus sana. Loh kok di sini ada haflah khotmil Quran. Kalau enggak Masjid Agung punya Jawa Tengah enggak ada seperti itu. Wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya sedikit aja menyampaikan 4 tahapan orang yang beriman kepada Al-Quran. Ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah membaca. Ini tahapan orang yang iman hatinya dengan Al-Quran. Yang pertama membaca. Yang kedua memahami. Yang ketiga melaksanakan, mengamalkan isinya Al-Quran. Yang keempat baru mendakwahkannya. Ini intinya orang yang beriman pada Al-Quran. Jangan sampai orang Muslim ketika hidup di dunia ini tidak bisa baca Quran. Saya itu punya jamaah di Krapyak Purworejo Ngalian. Setiap bulan ruah itu biasanya saya ajak khataman tahtiman bareng-bareng. Yang sudah bisa baca lancar, ada yang punya tahapan sudah bisa memahami ayat per ayat. Kemudian ada satu jamaah ibu-ibu itu ketika saya ajak ngaji tadarusan bareng-bareng, dia nangis tidak ada henti-hentinya sampai seseken nafasnya. Saya tanya, ibu ayat apa yang jenengan baca sehingga jenengan bisa hatinya sampai menangis segitu rupanya? Apa jawabannya? Aku raiso moco tat. Duh ini loh. Hidup sekali di dunia, jangan sampai anggota keluarga kita terlebih panjenengan itu membina keluarga nantinya, punya suami, punya istri tidak baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Makanya saya pesan kepada mbak-mbak ini, besok kalau cari suami, carilah orang yang bisa tilawah Quran. Itu sudah teruji kebenarannya, nafasnya panjang, gak gampang ngos-ngosan. Rasa senyum Kang ini. Loh ini bener. Berarti yang laki-laki, yang putra juga cari yang pinter tilawah Quran. Itu. Jadi yang pertama membaca, yang kedua memahami, kemudian mengamalkan isinya. Yang keempat ketika jenengan sudah punya bekal tilawatul Quran, sampaikan untuk berdakwah. Niki penting. Kenapa harus berdakwah nggih? Dakwah itu jenengan tata niatnya dulu. Ketika jenengan sudah bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, insya Allah dakwahnya benar. Nyuwun sewu sudah menjadi juara qiraah nasional, sudah menjadi juara qiraah internasional. Jangan sampai kita menjual ilmu kita. Itu pesan saya. Ini pesan saya, jangan pernah menjual ilmu. Jangan sampai menjadi ba'ul ilmi, orang yang menjual ilmunya. Ini bekal untuk panjenengan semuanya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya ahlul Quran. Amin. Ini lagi marak-maraknya orang tua sekarang itu punya anak kecil dipondokkan supaya untuk hafal Quran. Karena diiming-iming hadis Rasulullah, barang siapa yang anaknya khatam membaca Al-Quran, tapi yang dipahami di situ adalah anak yang hafal Quran. Padahal hadisnya itu nyuwun sewu, tidak harus hafal. Anak yang lulus khatam membaca Al-Quran bagi orang tua albasallahu tajan yaumal qiyamah. Jadi anak itu memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu tidak harus hafal Al-Quran, akan tetapi anak yang khatam membaca Al-Quran. Jenengan 1 bulan khatam berapa kali? Banyak baca Qurannya napa Facebooknya?
Iya, wong acara kayak gini langsung selfie atek kemudian upload. Loh ini loh. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menilai diri kita itu dekat tidaknya dengan rahmatnya Allah, yang pertama adalah melihat senyaman apa sholat kita. Tidak ada orang sholatnya cepat-cepat buru-buru, ini tandanya jauh dari rahmatnya Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran pengen cepet-cepet, kok lama banget yo nggak dapat 1 juz, kok lama banget yo nggak khatam-khatam. Belajar tilawah kok lama sekali tuh ndak sampai-sampai selesai. Loh ini loh tandanya jauh dari rahmatnya Allah. Kemudian yang terakhir yaitu orang dipandang jauh tidaknya dengan rahmat Allah, yaitu ketika di bulan Ramadan kita merasa berat untuk menjalankan puasa. Tapi ketika kita merasa ringan menjalankan ibadah puasa, kemudian kita merasa berlalunya Ramadan begitu cepat, ini menandakan kita itu dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan sedikit mudah-mudahan dapat memotivasi, memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita dan keluarga kita semuanya menjadi ahlul Quran. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.